Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya mari kita curah limpahkan ke junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh yaitu Bapak Ahmad Sulaiman. Di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Jikri Behaki Firdaus dan rekan saya yaitu Ihya Ulumuddin. Izin mempresentasikan yang berjudul model studi fikih, yang mana dalam model studi fikih ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang urgensi studi fikih. Dalam urgensi studi fikih yang dimaksud metode studi fikih yaitu dalam penjelasan ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. Fikih dianggap sebagai penjelasan paling efektif menyangkut Islam. Semua kegiatan umat muslim, baik yang personal maupun publik, pasti ada ketentuan hukumnya yang di dalam fikih. Fikih menjawab semua persoalan kehidupan, karenanya harus dicek terus-menerus apakah jawaban yang telah diberikan sudah memadai atau masih kurang. Fikih ialah produk ijtihad tentang persoalan siapa yang merumuskan kepentingan, apa kondisi sosial yang bagaimana, fokus geografis seperti apa, epistemologi apa, lumayan besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fikih. Baik teman-teman, yaitu tadi dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yaitu tentang persoalan siapa yang merumuskan, lalu kepentingan apa, kondisi sosial yang bagaimana, fokus geografis seperti apa, epistemologi apa. Itu sangat besar, itu sangat lumayan besar pengaruhnya dalam proses pembentukan fikih. Dalam keadaan seperti itulah seluruh fikih Islam ditulis. Oleh karena itu fikih tak lepas pada derajat pasti, konteks subjektif yang menyertainya menyebabkan fikih berada pada domain atau relatif. Berbicara tentang fikih terbagi dua. Yang pertama ada usul fikih, yang kedua ada fikih. Pada derajat yaitu konteks dari pasti yaitu subjektif yang menyebabkan fikih berada dalam domain atau relatif. Yang tadi pertama ada fikih dan yang kedua ada usul fikih. Usul fikih dan fikih adalah hasil dari daya nalar ulama atau geraha dalam menganalisis dalil-dalil dan peristiwa-peristiwa yang muncul secara bersamaan. Keberadaan usul fikih dan fikih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyesuaikan diri dari kondisi zaman mereka. Jika usul fikih dan fikih itu tidak ada, maka mukallaf sangatlah sulit memenuhi perintah dari Tuhan, dari Allah. Mukallaf sangatlah sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan beribadah dengan sempurna. Ketaatan dan ketakwaan akan segera muncul dengan menyikapi fikih dengan baik. Itu adalah penjelasan dalam poin pertama yaitu urgensi studi fikih. Dalam poin kedua yaitu ada hukum Islam. Hukum Islam adalah
Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah paham mengenai hukum Islam, yang mana hukum Islam itu berlandaskan dengan Al-Quran atau wahyu Allah dan sunnah Rasul, entah itu perbuatan Rasul maupun ucapan Rasul. Mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah atau syariat Islam. Menurut syariat Islam atau menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia-manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada keseluruhan ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Semua sumber hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun bukan sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlakukan karakteristik Al-Quran. Mungkin penjelasan karakteristik Al-Quran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ihya Ulumuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Zikri Behaki. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Al-Quran. Perkataan Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda Quran yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Quran yang pertama diturunkan di Gua Hiro, yang dimulai dengan perkataan Iqra, artinya bacalah. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan itu hanya dapat dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti seluas-luasnya. Nama Al-Quran seperti yang disebutkan sendiri bermacam-macam dan masing-masing mengandung arti dan makna tertentu. Antara lain Alkitab artinya buku atau tulisan, pengertian yang dimaksud untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku. Yang kedua, Al-Quran artinya bacaan, pengertian yang dimaksud mengingatkan supaya ia dipelihara atau dihafal bacaannya di luar kepala. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan artinya pemisah, pengertian yang dimaksud adalah mengingatkan supaya dalam
mencari garis permasalahan antara perbedaan dan kebatilan. Yang baik dan buruk haruslah daripadanya atau mempunyai rujukan padanya. Kemudian yang keempat, hudan atau al-huda, yaitu petunjuk. Pengertian yang dimaksud mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikannya atau mempunyai rujukan kepadanya. Kemudian yang kelima, az-zikr, artinya ingat. Pengertian yang dimaksud yaitu menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan sehingga selalu diingat tuntunannya dalam melakukan setiap tindakan. Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105, yang artinya sesungguhnya kami telah menunjukkan kitab Al-Quran kepada engkau Muhammad SAW dengan kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu. Adapun model-model penelitian fikih, yang pertama pada periode Nabi, bahwa segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, maka Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Yang kedua ada pada periode sahabat. Pada periode ini daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk di dalamnya daerah di luar semenanjung Arab yang telah mempunyai hubungan tinggi dan susunan masyarakat Arabia kala itu, maka sering dijumpai berbagai persoalan hukum. Kemudian yang ketiga pada periode ijtihad serta kemajuan. Pada periode ijtihad yang disampaikan oleh Harun Nasution dengan periode kemajuan Islam, pada kemajuan Islam saat yang pertama pada tahun 700 sampai 1000 Masehi. Masalah hukum yang dihadapi semakin beragam sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah Islam dengan berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan. Kemudian ada periode taklid secara kemunduran. Pada periode ijtihad dan perkembangan hukum pada periode ijtihad, datanglah periode taklid dan penutupan pintu ijtihad. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan antara syariat hukum Islam atau fikih yaitu syariat bersifat permanen, kekal dan abadi, sedangkan fikih atau hukum Islam bersifat temporer dan dapat berubah. Ada 3 model penelitian fikih, yaitu model Harun Nasution, model Null J. Coulson, dan model Muhammad atau Mujhar. Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 4 periode, yaitu periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan, dan periode taklid serta kemunduran. Model Null J. Coulson, hasil penelitiannya dituangkan dalam 3 bagian, menjelaskan tentang terbentuknya hukum syariat yang di dalamnya membahas tentang legalisasi Al-Quran, membahas praktek hukum di abad pertama Islam, akar jurisprudensi sebagai masa pertama Imam Syafi'i. Berbicara tentang dan praktek hukum Islam di abad pertengahan, di dalamnya membahas tentang teori hukum klasik antara kesatuan dan keragaman, dampak aliran dalam sistem hukum, pemerintahan dan hukum syariat. Masyarakat Islam dalam hukum syariat berbicara tentang hukum Islam di masa modern yang di dalamnya dibahas tentang penyerapan hukum Eropa, hukum syariat kontemporer, taklid dan pembaruan hukum serta neo ijtihad. Model Muhammad
Kemudian model Muhammad atau Muzhar. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam 4 bab, mengemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap corak hukum Islam. Dalam bab ini mengemukakan tentang Majelis Ulama Indonesia dari segi latar belakang didirikannya, sosiopolitik dalam mengitarinya, hubungan ulama dengan pemerintahan dan organisasi Islam serta organisasi non-Islam lainnya, dan berbagai fatwa yang dikeluarkannya. Penelitian disertai dengan pengemukakan isi produk fatwa yang dikemukakan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia serta metode yang digunakan. Fatwa tersebut antara lain meliputi bidang ibadah ritual, masalah keluarga, perkawinan, kebudayaan, masalah kedokteran, kekeluargaan berencana, dan aliran minoritas dalam Islam. Berisi kesimpulan yang dihasilkan dari studi tersebut. Dalam kesimpulan tersebut menyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penelitian fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fikih. Sekiranya sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.